Tempat apa ini? Rumah siapa ini? Kenapa gue bisa ada di sini? Kalian? Coba kalian. Alvin, ini ibu sama bapak, nak. Ibu sama bapak. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Kamu udah besar ya sekarang? Maafin kami ya, Rafin. Kita benar-benar bersalah sekali sama kamu, Rafin. Siapa kalian? Kenapa kalian bisa tahu nama gue? Karena kami adalah orang tua kandung kamu. Orang tua kandung gue? Iya, Rafin. Kamu hidup yang baik ya, nak. Dan tolong, jangan benci kami. Maksudnya? Kalian siapa sebenarnya? Apa mau kalian? Waktu kita sudah habis. Bapak sama ibu pergi dulu ya sekarang. Ya, Rafin. Kalian mau kemana? Jawab dulu pertanyaan gue. Kalian siapa? Jawab dulu pertanyaan gue. Kalian siapa? Mimpi apa tadi itu? Benar sekali gue mimpi kayak gitu. Kenapa mimpinya itu benar-benar ngebuat hati gue rasanya sesak sekali ya? Siapa mereka sebenarnya? Orang tua kandung gue. Mereka beneran orang tua kandung gue. Gue nggak tahu apa-apa tentang orang tua kandung gue. Mereka sebenarnya ada di mana sih? Kenapa mereka nggak pernah nyari gue? Apa mereka benar-benar udah ngebuang gue? Atau gara-gara ibu dan bapak, mereka nggak berani buat nyari gue? Ini gue harus nyari tahu tentang keberadaan orang tua kandung gue, supaya gue nggak penasaran lagi nanti. Selamat pagi deh, Rafin. Rafin sudah bangun. Silakan sarapan dulu ya, Rafin. Nyonya Bianca sudah menunggu di ruang makan. Saya permisi dulu ya, Rafin. Asisten. Iya, Rafin. Hari bisa saya bantu. Lu udah lama kan kerja sama ibu gue? Ada apa ya, Rafin? Gue mau tanya tentang orang tua kandung gue. Lo tau sesuatu tentang orang tua kandung gue? Gue penasaran banget sama keberadaan mereka sekarang. Di mana orang tua kandung gue? Oh, mohon maaf Rafin. Saya sama sekali tidak tahu tentang orang tua kandungnya Rafin. Nggak tahu. Lu kan udah lama kerja sama ibu gue. Masa lo nggak tahu apa-apa sih? Iya, Rafin. Saya tidak tahu apa-apa. Saya permisi ya, Rafin. Asisten! Apa-apaan sih dia? Masa dia nggak tahu apa-apa sih tentang orang tua kandung gue? Gawat. Rafin sudah mulai bertanya tentang orang tua kandungnya dia. Aku harus kasih tahu ini ke Nyonya Bianca. Siap ya ibu-ibu? Oke, 1, 2, ting! Mencurigakan sekali ya mereka. Ibu-ibu pejabat itu kenapa kelihatan senang banget waktu selfie bareng dengan Isabel? Apa ada sesuatu yang terjadi di belakangku? Awas saja ya, kalau ibu-ibu pejabat itu mengkhianati aku di belakang, aku gak bakal tinggal diam. Aku akan jebloskan suaminya ke penjara. Aku
Aku itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, aku bisa melakukan apa saja kalau mereka mengkhianati aku. Nyonya Bianca? Asisten, mana Raffin? Dia sudah turun. Sudah Nyonya. Tapi ada hal penting yang harus saya bahas sekarang. Apa itu asisten? Raffin mulai bertanya tentang orang tua kandungnya. Tapi tiba-tiba saja dia bertanya. Dia bertanya tentang keberadaan orang tua kandungnya. Terus, kamu jawab apa asisten? Saya bilang saya tidak tahu apapun tentang orang tua kandungnya di Raffin. Bagus asisten. Jangan sampai kamu sebarkan informasi sedikit pun tentang orang tua kandungnya Raffin. Siap Nyonya Bianca. Sepertinya di Raffin akan bertanya hal yang sama ke Nyonya Bianca. Nyonya Bianca harus mempersiapkan jawabannya. Pokoknya Raffin tidak boleh sampai tahu kalau orang tua kandungnya sudah kita bunuh saat Raffin lahir ke dunia ini. Tiba-tiba sekali dia bertanya tentang orang tua kandungnya. Ada apa ya? Saya juga kurang tahu Nyonya. Ini dia Raffin datang Nyonya. Saya permisi dulu ya Nyonya. Raffin, akhirnya kamu datang juga ya. Ayo kita sarapan dulu Raffin. Setelah itu, kamu harus berangkat ke sekolah. Sebentar lagi kamu rapotan ya Raffin. Ibu dan bapak akan datang ke sekolahmu untuk mengambil rapot kamu. Ya Bu. Gue coba tanya aja ya sama ibu tentang orang tua kandung gue. Siapa tahu ibu mau memberitahu sedikit tentang orang tua kandung gue. Raffin, kenapa kamu bengong Raffin? Kamu udah mikirin sesuatu? Aku cuma penasaran aja Bu. Penasaran tentang apa Raffin? Aku penasaran tentang orang tua kandungku. Aku penasaran di mana mereka dan kenapa mereka mau ngelepasin Raffin ke keluarga ini. Raffin, kamu tidak usah mencari tahu tentang orang tua kandung kamu. Kamu dari lahir sudah dengan keluarga Mandala Raffin. Jadi Ibu harap kamu fokus saja dengan keluarga ini. Tapi aku cuma penasaran aja Bu. Mereka aja gak pernah nyari kamu Raffin. Jadi buat apa kamu penasaran dengan mereka? Raffin, Ibu kasih tahu sama kamu ya Raffin. Mereka itu tidak peduli dengan kamu Raffin. Mereka sudah menjual kamu ke Ibu. Kamu mau tahu kenapa Ibu mengadopsi kamu? Karena Ibu itu kasihan sama kamu Raffin. Dan mereka itu tidak peduli dengan kamu. Makanya Ibu bawa kamu ke keluarga Mandala ini. Tapi aku cuma penasaran aja sama kehidupan mereka sekarang. Kamu tidak usah mencari tahu Raffin. Yang ada, kamu hanya akan sakit hati setelah mengetahui kebenarannya. Ibu kan sudah beritahu dari tadi Raffin. Mereka itu nggak mau nyari kamu. Dan mereka itu tidak peduli sama sekali sama kamu. Kamu tahu itu artinya apa? Mereka tidak mau bertemu dengan kamu lagi. Lagian di keluarga ini kamu sudah hidup enak, Raffin. Kamu punya kehidupan yang mewah. Kamu punya banyak uang. Dan orang-orang juga tahu kalau kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi, kamu tidak usah mencari tahu tentang orang tua kandung kamu lagi, Raffin. Dan nikmati saja hidup kamu sebagai Raffin Mandala. Ya Bu. Sekarang kamu sarapan dulu ya Raffin. Setelah itu,
kamu harus berangkat ke sekolah. Iya, Bu. Aku harus bisa terus menutupi kebenaran dari orang tua kandungnya Rafin. Ya nggak boleh sampai tahu kalau aku sudah membunuh orang tua kandungnya dia. Semoga masakanku kali ini enak dan semoga nggak gagal lagi. Dan semoga King suka sama masakan buatanku. Ya ampun Putri, bisa-bisanya waktu ini kamu gagal masak doang. Kasian banget King sampai kasinan makan nasi gorengku. Semoga yang kali ini nggak gagal. Hai sayang. Putri, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok King. Cuman masih salting aja kalau kamu bilang sayang. Kenapa? Kan emang benar kamu sayangku. Ya, tapi masih salting aja King. Kenapa mau ketemu? Kangen? Iya sih. Tapi ada yang mau kau kasih juga. Apa itu? Ini King, aku masakin kamu lagi sekarang. Sama chef pribadi cooking, aku yakin kali ini masakannya bakal enak banget. Ini King, cobain ya. Buka dong King. Iya sayang. Kali ini aku masakin kamu mie goreng. Dicoba dong King, nanti bilang ya kalau enak. Iya sayang, aku coba ya. Oke King. King, enak, beneran King, beneran enak. Ya, enak banget, rasanya mirip banget kayak mie instan. Iya, soalnya aku emang buatin kamu mie goreng instan King. Ternyata rasanya enak ya. Wah, akhirnya aku bisa masakin kamu mie goreng instan King. Ya Putri, makasih ya. Sama-sama King. Tapi kalau nikah nanti, masa aku masakin kamu mie goreng instan terus? Aku bakal belajar masak lagi deh, supaya kamu nggak makan mie instan setiap hari. Udah mikirin nikah aja ya kamu? Mau? Aku nikahin sekarang? Nggak gitu juga ya, King. Kita lo masih kecil, KTP aja kita belum punya. Habisnya kamu sih yang bahas nikah duluan. Ya maksudku bukan kayak gitu, King. Oke, makasih ya Putri. Udah masakin aku hari ini. Maaf ya, aku cuma bisa masakin kamu mie instan. Apa-apa, apapun yang dibuatin sama kamu itu spesial buat aku. Bisa aja deh kamu King. Love you too. Punya rambut sebagus ini Reksa. Ya Bara, kepalaku rasanya kayak mahal banget loh sekarang. Ini semua gara-gara Putri sih Reksa. Kalau bukan karena Putri, rambutku pasti masih kayak sapu hijau. Benar Bara? Gung, siapa tuh? Mana? Itu yang ada di depan kita. Astaga. Ngeliat orang jalan di lorong kayak iklan sampo. Cepet banget mereka. Reksa, itu ngapain sih?
Bagas sama Agung ngeliatin kita segitunya. Serem banget sih mereka. Bagas, Agung! Kalian manggil kita? Iya, kalian ngapain sih ngeliatin kita segitunya? Aneh banget tau gak sih? Ya, soalnya tumben aja ada cewek cakep di sekolah ini. Kita boleh kenalan nggak? Kenalan? Kita lah satu kelas, Bagas, Agung. Aku lo Bara. Aku Reksa. Masa kalian lupa sih? Bara, Reksa. Kalian teman sekelas kita. Kok kalian bisa jadi secakep ini? Iyalah, ini semua karena Putri. Putri yang ngebuat kita jadi secakep ini sekarang. Kalian temannya sama Feli dan Rapin sih. Mana ngerti rasanya jadi kita. Udah yuk Bara, kita masuk kelas aja sekarang. Bye. Tunggu. Wah, Bagas. Cantik banget ya Reksa sekarang. Iya, Bara juga. Lo suka sama Reksa ya? Lo juga suka sama Bara ya? Udah, ngomong apaan sih kita? Iya, mereka kan culun. Ngapain kita mau sama mereka? Itu Raffin bukan sih? Iya, kita panggil yuk. Ra! Raffin kenapa? Lemes banget deh mukanya. Biasanya nggak sih dia kayak gitu? Mungkin lagi ada masalah kali di rumahnya. Cantik banget sih Bara sama Reksa sekarang. Cuman karena ganti rambut doang, mereka bisa jadi secantik ini. Nyebelin banget deh. Masa Raket Jelata jauh lebih cantik daripada aku? Apa aku ganti rambut aja ya juga? Tapi emangnya aku punya uang buat ganti rambut? Uang dari Tante Bianca aja udah dikurangin sekarang. Males banget deh. Aku juga pengen ganti rambut. Raffin, males banget sih muka lo. Yan, gue lagi males. Males kenapa lo, Vin? Lo gak usah banyak nanya ya, Vel. Lo kenapa sih, Vin? Biasanya lo itu nyolot banget. Tapi kenapa sekarang lo kayak orang yang kehilangan jabatan? Gue lagi gak pengen ribut sekarang. Tumben. Lo sakit, Vin? Enggak. Pembulanan lo dipotong lagi. Bukan. Terus lo kenapa, Vin? Gue cuman lagi mikirin sesuatu. Sesuatu apa, Vin? Orang tua kandung gue. Semalam gue mimpiin mereka. Orang tua kandung lo? Iya. Mereka bilang jangan benci mereka. Terus pas gue tanya, mereka malah ngilang. Jadi lo kepikiran itu dari tadi pagi? Iya. Lo udah tanya sama Tante Bianca? Udah. Dia jawab. Dia bilang orang tua kandung gue itu gak peduli sama gue. Mereka nuker gue sama uang. Dia bilang gitu? Iya. Terus lo percaya? Gue gak tahu harus percaya siapa. Ya jangan langsung percaya lah, Vin. Sama orang yang jelas-jelas pernah bohongin lo. Apa? Tumben tau lo jalan. Gue serius lo, Vin. Iya. Aneh aja. Vin, kadang orang yang ninggalin kita itu bukan selalu karena nggak sayang. Maksud lo? Bisa aja mereka nggak punya pilihan sama sekali. Tapi kalau mereka emang sayang, harusnya mereka cari gue. Ya mungkin aja, Vin, ada sesuatu hal yang bikin mereka nggak bisa cari lo lagi. Gue juga punya mama, Vin, tapi rasanya kayak nggak punya. Padahal mama gue masih ada di dunia ini. Tapi hidup gue rasanya udah jauh banget sama dia. Ya kan gara-gara lo juga. Lo jadi putus hubungan sama mama lo. Lo sekarang nyesel? Nyesel. Tapi gengsi kalau bilang. Emang lo banget sih itu. Diem gak lo, Vin? Akhirnya ya, lo senyum juga, Vin. Lo nyadar gak? Nyadar apa, Vin?
Kok beda ya hari ini? Beda gimana? Biasanya lo cuma bikin gue emosi. Tapi sekarang, lo bikin gue agak tenang. Guys, apaan sih lo? Beneran? Jangan ngomong kayak gitu. Gue jadi aneh. Lo emang aneh dari dulu. Bisa tiba-tiba tantrum, bisa tiba-tiba sinis, terus bisa tiba-tiba imut juga. Cube. Ih, Raffi, lo gak usah ngingetin yang itu ya. Itu biar lo mau maafin gue aja. Wih, makasih. Buat apa? Udah dengerin gue. Ya udah, lain kali kalau lo sedih, gak usah diem kayak mayat. Terus gue harus apa? Cari gue aja, Vin. Biar gue bisa dengerin cerita lo. Gue belum tahu siapa orang tua kandung gue. Tapi hari ini, gue baru sadar. Ternyata Feli gak selalu seburuk yang gue pikir. Reksa, ada mereka. Ngapain ya mereka senyum-senyum kayak gitu berdua? Iya, aneh banget. Kayaknya mereka berdua saling suka deh. Bisa jadi sih. Ih, sifatnya juga sama-sama cocok ah. Fix sih, mereka berdua itu cocok banget. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!